Aku menulis sebuah lagu Sahabat Kecil, artinya aku sangat rindu terhadap sahabat-sahabat aku waktu di masa kecil gitu loh. Itu bentuk silaturahmi yang dulu pernah terjalin dan akhirnya terputus ketika kita harus stay di tempat masing-masing dengan kehidupan masing-masing kan. Ada kerinduan-kerinduan yang seperti itu, Mbak. Hal-hal yang kayak gitu kalau buat aku sih sangat religi gitu. Saya ngerasain kayak misalkan kebingungan saya untuk bayar tagihan bulanan aja saya tulis menjadi sebuah lagu dan itu direspon dengan banyak orang. Artinya karena hari-hari kali ya, maksudnya alami yang dialami orang kan? Ketika orang tersenggol loyalitasnya, pasti dia akan loyal. Saya selalu bilang ke istri saya, mudah-mudahan aku bisa tetap memelihara kegelisahan aku, biar aku bisa tetap menulis dan aku bisa membuatkan notasi dari gelisah-gelisah yang aku rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Senang sekali saya Liza Harun bisa hadir lagi di talk show Cerita Musisi, berbagai pengalaman spiritual bareng sama musisi. Semoga bermanfaat obrolan kita nantinya, makanya tonton terus sampai habis, di like dan juga subscribe. Jangan sampai lupa ya. Dan acara ini terselenggara atas kerjasama Bincang Syariah dan juga Komuji Jakarta. Langsung saja sudah hadir di studio ada Ipang, Mas Ipang. Coba dilihat dulu. Nah, wajahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya bisa ngobrol di sini. Siap. Bisa silaturahmi, mudah-mudahan apa yang diobrolin bermanfaat. Kepake dan bermanfaat. Yes, amin. Biasanya kan kalau musisi ya dilihat tuh hingar-bingar gitu kan ya. Terus 2 tahun ini enggak loh, pendiam. iya. Tapi ini cool ya. Iya, cool. sebisa mungkin. Sok tenang sih. Sok tenang ya. Diam itu panik. Ini apa, bakal ditanya apa ini gitu ya. Jadi musisi tuh biasanya kalau kita lihat kan sesuatu yang aduh enak ya, banyak banget penggemarnya, jalan-jalan keluar kota, keluar negeri. Kalau lagunya hits itu pasti wah duitnya gitu-gitulah ya, duniawi banget lah gitu ya. Tapi apakah duniawi itu yang dirasakan Ipang? Kalau ngomong berangkat sampai saat ini dalam bermusik. Kalau ngomong berangkatnya ya Mbak ya, ketika saya bikin produk yang namanya musik ini dan kebetulan memang saya tadinya kuliah di jurusan seni rupa. Jadi sangat tidak musikal ketika itu ya. Ya anak-anak seni rupa lah backgroundnya ya, melukis, bikin gambar. Terus tiba-tiba di tengah jalan memang aku hobi bermusik. Tapi let's say pertama kali aku bilang ini adalah sebuah profesi ketika aku diajak untuk rekaman. Akhirnya kita ada sign kontrak lah dengan label saat itu. Nah saat itu kita baru ngerasain, oh ini profesional as a musician. Kayak gini. Dan aku pun saat itu juga tidak pernah terbayangkan ini menjadi sebuah hasil, sebuah komoditi yang bisa aku nikmati dan alhamdulillah sampai saat ini bisa menghidupi keluargaku. Tapi ya saat itu aku hanya menulis, membuat lagu, bikin notasi, bikin lirik. Ya hanya sampai di situ di kepala saya. Jadi belakang layar dulu sementara. Tiba-tiba ini menjadi sebuah industri, tentunya banyak lagi tuh instansi tambahan gitu kayak yang ngedevelop manajemen, akhirnya bisa menjual, akhirnya bisa sharing dengan lebih banyak lagi dan jadi manfaat tim kita lah. Jadi kalau ditanyain pertama kali kepikiran uang, jujur aku saat itu enggak. Karena backgroundnya itu belum musik gitu ya, masih seni rupa. Saat itu di seni rupa pun aku sebagai seorang mahasiswa. Jadi saat itu aku masih dompleng orang tuaku, aku masih hidup dari orang tuaku. Jadi bikin musik saat itu masih for fun, menyenangkan. Belum bisa mikir bisnis ya, belum ya. Seneng banget ketika kita bisa ngeluarin apa kegelisahan di dalam hati gitu saat itu. Udah mulai curhat. Jadi isi lagunya udah mulai curhat. Iya, curhatnya saat itu mungkin lebih ngelihat macet, ngelihat ini, lebih hal-hal seperti itu, lebih spontan lah. Apa yang dilihat langsung ditulis dan
Saat itu nyali masih banyak ya Mbak. Iya. Ngomongnya juga masih seenaknya gitu. Iya, Kalau iya. sekarang kan, ntar anakku ngomong. Ntar anakku, ya kayak gitulah sebenarnya. Ada hambatan-hambatan gitu karena usia juga, ada Iya, keluarga. iya, udah punya gitu keluarga, ya. ada Iya, anak, ada harus yang dicontohkan. Oke, Semoga oke. dia juga mau mencontoh. Iya. Tapi dulu belum berpikiran kalau ini adalah satu profesi yang dijalani sampai sekarang dan Iya, jadi iya. bisnis menghasilkan. Dan yang dirasakan sekarang dengan ya pertambahan usia, perkembangan zaman juga, musik juga berubah gitu. Iya. Apakah masih dengan passion yang sama atau di balik layar aja deh atau gimana? Saya tetap masih passion yang sama karena saya ngerasa saya bikin lagu ini kayak terapi, Mbak. Oke. Saya selalu bilang ke istri saya, mudah-mudahan aku bisa tetap memelihara kegelisahan aku, biar aku bisa tetap menulis dan aku bisa membuatkan notasi dari gelisah-gelisah yang aku rasakan. Kenapa harus gelisah? Emang kalau happy susah bikin lagu ya, Bang? Hmm, Kenapa ya? Maksudnya yang dalam- hits itu pasti yang gelisah-gelisah. Kalau lagi happy tuh agak sulit gitu untuk ya gimana? kalau lagi happy dinikmatin sendiri. kita lebih ke trigger mau menikmati terus. Jadi nggak kurang hanyut ya Kurang suasananya. Oh, ya. emang niatnya pengen bikin hanyut Iya, pendengar gitu. apa Iya, gimana? kadang memang beberapa lagu artinya bukan melulu dari triggernya dari view-nya cinta ya. Oke. Kadang Macem-macem kayak apa namanya? Kayak aku beberapa musisi luar yang aku memang sangat suka gitu. Aku ngeliat dia terlihat sekali memelihara kegelisahannya, dia ungkapkan jadi hits. twist Oh, twist di kepala orang jadi berpikir iya jangan-jangan gini ya, itu aku suka sekali. Oke. Itu aku ngerasa sebenarnya tadinya personal ke aku, tapi aku coba lempar di umum dan ternyata Berhasil. kita berhasil sama-sama di twist yang sama. Oh iya, kirain ya karena kita tuh lebih seneng denger yang melo-melo, yang hanyut, Mungkin nggak yang salah juga. sedih gitu. Mungkin nggak salah juga hal itu, tapi Pasar maunya kayak gitu loh, nggak? Tapi kita kalau ngomong pasar itu kan segmen. Iya. Justru aku bilang pasar itu segmen karena yang rebutan di situ banyak, Mbak. Iya. Tapi poin lain yang tidak terlihat dan ternyata punya masa yang sangat besar. Alhamdulillah saya Si ngerasakan. hanyut itu. Saya ngerasain kayak misalkan kebingungan saya untuk bayar tagihan bulanan aja saya tulis menjadi Oh, sebuah ya lagu ampun, dan beneran itu ya. direspon dengan banyak Iya, orang. iya. Artinya karena hari-hari kali ya, maksudnya alami yang dialami orang kan? ketika orang tersenggol loyalitasnya, Iya. pasti dia akan loyal Iya. terhadap apapun bentuknya kalau menurut saya gitu. Jadi emang yang dari hati itu yang emang dirasain gak dibuat-buat ya. Saya ngerasa kerjaan saya adalah harus merefleksi jiwa, Mbak. Jadi kalau Jadi ketika enak banget ya sahabat bikin. Jadi kalau kita tuh curhat di buku harian, isinya lagu semua. Iya kan, inspirasi semua gitu ya. Ya, jadi emang kalau saya selalu nganggap poinnya ketika saya mau meng-create sesuatu ya jangan palsu, jujur aja ceritanya. Iya. Nah sekarang kan udah punya kesibukan lain nih ya selama pandemi gitu ya. Jadi host, Ipang jadi host, nambah CV selain anak band, vokalis gitu ya, pencipta lagu, jadi host. Kayaknya menikmati jadi host nih. Ya seru ketemu banyak orang. Lagi-lagi itu yang terputus ketika pandemi. Oke. Aku daily pekerjaan sebelum pandemi Musik banyak juga sekali cut ketemu ya. orang, banyak sekali bisa bersilaturahmi. Aku sangat bersyukur, alhamdulillah gitu kalau hari ini bisa ada di kota ini, bisa di kota, wah ketemu banyak orang itu menyenangkan sekali, itu referensi yang tak terduga sebelumnya. Tiba-tiba pandemi. Kenapa nggak ada dulu jadi host gitu ya? Enggak juga ya. Tapi menikmati ya? Ya karena itu tadi Iya. aku bilang, aku sangat menikmati berbincang dengan orang, aku bisa menyerap apa yang mungkin bisa jadi bahan tulisan aku juga. Oke. Nah akhirnya dari situ kebetulan di program yang aku bikin, yang aku jalanin ini, itu ada poinnya setiap kali akhir percakapan selalu kita bikinin lagu dari hasil perbincangan. Dadakan. Hari itu juga, ya, hari on itu the harus spot selesai. saat itu. Makanya saya bilang kalau saya menulis lagu, saya selalu suka yang hal-hal seperti itu. Saya dengar seperti yang Mbak kita ngobrol, Iya, mungkin tahu-tahu bisa jadi lagu. Oke. Ketika emang ada ini nge-twist pala gua banget ya gitu ya. Iya, Udah iya. itu trigger buat saya. Oke. Saya bikin jadi lirik, saya coba bikin notasinya dan saya jadiin lagu. Oke.
Mungkin lirik atau tema lagu Iya, dari yang iya. Ipang bikin dari dulu sampai sekarang yang lebih ke pendewasaan, mungkin dari lahir, dari batin, yang mendekatkan diri kepada yang kuasa gitu. Ada nggak sih? Ada beberapa orang yang diuji di saat pandemi, Oke. lalu mereka lebih mendekatkan diri kepada Allah, terus mereka tuangkan dengan apapun itu seni bentuknya, salah satunya musik gitu. Ya. Apa Ipang juga mengalami hal yang itu atau Mungkin berencana? kalau buat aku sih selalu mengalami ya. Karena ketika aku mulainya trigger pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, ya mudah-mudahan itu ada keberkahan di situ gitu. Oke. Aku baru mulai nulis, aku menceritakan apa yang kegelisahan yang lagi ada di rasanya aku, di jiwanya aku gitu. Aku tulis. Ya kayak aku pertama kali nulis dulu sebuah lagu di zaman plastik itu seperti itu semua item-item yang buat aku mungkin tidak religius seperti umumnya religi. Tapi aku komunikasi? bukan, kepada aku yang menyebutkan item-item yang memang iya. hanya penciptaan Tuhan, bagaikan hujan, bagai bunga matahari, itu tidak iya. pernah diciptakan oleh manusia. Iya. Aku merefleksikan apa yang Tuhan bikin dan aku coba menjadi lirik. Terus ketika aku bareng Bib bikin Pelangi Matahari, ya itu juga ku bahagia merasakannya, andaikan aku bisa di sini selamanya untuk menikmatinya. Menikmati keindahan Ya, gitu ya. ketika aku menciptakan, aku menulis sebuah lagu Sahabat Kecil, artinya aku sangat rindu terhadap sahabat-sahabat aku waktu di masa kecil gitu loh. Itu bentuk silaturahmi yang dulu pernah terjalin dan akhirnya terputus ketika kita harus stay di tempat masing-masing dengan kehidupan masing-masing kan. Ada kerinduan-kerinduan yang seperti itu, Mbak. Hal-hal yang kayak gitu kalau buat aku sih sangat religi gitu. Iya. Cuman bentuknya mungkin berbeda dengan umum. Iya. Rasa di kita kan beda-beda Iya, gitu ya. iya. Untuk menceritakan kembali sisi spiritual yang kita hadapi juga keluar jadi satu musik gitu juga beda-beda gitu ya. Dan kalau mungkin pas manggung di saat semua orang melulukan Ipang gitu kan ya. Pernah nggak sih ada rasa yang gue hebat banget ya, gue bikin lagu. Nggak pernah, aku malah takut, Mbak. Oh ya? Berkali-kali ya. Apa yang membuat Ipang selalu ngerasa, aduh nggak deh, jangan sampai sombong, jangan sampai gue sombong. Takut jangan-jangan apa yang saya sebutin salah dan itu nyampe di kepala orang. Apa lirik lagunya? Ya entah lirik lagunya atau jadi sapaannya? Ya gitu? sapaan atau bahasa-bahasa spontan yang kadang-kadang aduh salah ngomong nggak ya gitu. Makanya kebiasaan saya juga sama tim sebelum naik panggung pasti kita ada berdoa. Ya, gitu. ada bentuk yang berdoa biar dimudahkan, biar diberkahi dan manfaat buat banyak orang apa yang kita kerjakan hari ini. Jangan sampai ngerasa sombong karena Iya. nih orang pada bayar pengen nonton gue, terus lagu gue pasti. Ya beberapa kali kalau udah singelong itu juga ya kadang-kadang aku kalau pas ini suka nyebut juga kadang-kadang kaget gitu. Astagfirullahaladzim gini banget ya gitu. Iya. Oh, kaget itu lihat. Ya, maksudnya reaksi orang-orang gitu reaksi ya. orang seperti itu dan aku takutnya ya lagi-lagi kan aku kan bukan pusat kebenaran, Mbak. Iya. Jadi selalu berpikir ketika ini benar apa salah ya gitu. Ya bismillah lah, mudah-mudahan kalau ini lancar ini diberkahin lah gitu. Iya. Betul. Nah, kalau ini pendapat orang-orang fansnya Ipang secara pribadi, penulis lagu ataupun vokalis band, ada nggak sih satu cerita dari pendengar gitu yang wah efeknya luar biasa nih dari lagu-lagu yang Ipang bikin? Ada sih beberapa, tapi banyak kan yang patah hati, Mbak. Tuh iya, kan, makanya bener kan? akhirnya saya jadi kadang-kadang aduh lo ceritanya ini lagi gitu. Iya. Tapi patah hatinya yang bikin bikin mereka jadi bangkit lagi. Ya kalau patah hati bagian dari kehidupan emang harus kan nggak bisa dilawan, Mbak. Iya. Ya itu bagian dari tapi cerita. mereka move on kan yang Semoga. Kalau belum move on juga ya move on lah. Bikin lagu move on gitu ya. Okay. Ya maksudnya kadang-kadang hal-hal kayak gitu sih ya tergantung mereka responnya. Ada ya memang sih paling banyak lagu cinta yang direspon orang karena mungkin paling gampang dirasakan. Hampir setiap orang pasti merasakan itu. Nah akhirnya paling banyak respon lagu itu ya lagu cinta. Tapi ada beberapa pun yang juga agak-agak unik gitu ya. Kalau gimana tuh uniknya? Kalau sekarang
semenjak ada sosial media itu kan kita gampang ya, kita mau bikin lagu yang belum tentu dirilis aja juga seenak kita juga mau gitu. Iya. Nah itu responnya kan kita suka Kayak ketawa cek-cek sendiri ombak gitu. gitu Iya. maksudnya, cek-cek ombak. Iya, gitu. walaupun kita belum tentu mau rilis, Iya, cuman iseng iya. aja pas lagi ada gitar ya udah kocrang ngerekam gitu terus. Wih, orang bisa gini ya, padahal gue cuma nyeritain pisang goreng gitu. Ya tapi hal-hal itu kan akhirnya menarik buat aku karena aku bisa bikin dialog. Iya. Dengan banyak orang, Iya, dengan media-media ini ya aku manfaatin ini ya jadi jembatan silaturahmi lah. Kalau emang jauh aku nggak bisa datang ke sana, dia bisa lihat sosial media aku dan aku bisa dengan karya-karya gitu yang iseng-iseng itu tapi paling nggak itu efeknya luar biasa gitu ya. memancing komen, berbalas komennya itu kan iya. itu seru, jadi dialog baru. Tapi kesininya karena ya komen orang-orang yang dengerin lagunya Ipang jadi kayak beban gini ya. Wah ini harus bener nih, gue bikin lagu nih, ntar takutnya efeknya ke orang gimana aku gitu sih nggak pernah sampai di trigger itu. Sampai. Aku nulis aja, cuman kadang-kadang nggak mikirin yang di sana tuh kayak apa gitu. Guard aku nih. Oh punya ini sendiri. Ada istri, ada. Ih bapak gitu banget sih ceritanya. Bapak ini banget sih. Oh jadi sering-sering ini ya, sering. Ya pastilah kan. Tektokan sama istri ini gimana nih gitu. Aku bikin lagu kan di rumah. Aku bikin lagu di rumah. Mereka juga denger. Dia denger dan dia merespon. Ya kadang-kadang itu jadi dialog juga buat kita. Emang kenapa kalau aku bikin gini? Kan memang ada perasaan yang seperti ini. Iya, tapi nanti kedengeran sama orang ya seperti itu. Akhirnya itu jadi dialog yang buat aku, wah seru nih. Aku punya batasan-batasan yang aku bisa nganggap istriku yang berseberangan dengan aku di kondisi ini. Jadi dia jadi mengcounter aku untuk yang jangan gitulah, nanti nyakitin hati orang. Iya. Beda ya kalau bermusik dulu sebelum ada istri anak hajar tuh kayak terus. Ya mau lirik kayak apa kayak gitu. Berhentinya kalau angkot berhenti baru berhenti. Iya. Kalau sekarang lebih ada remnya. Ya, gitu lebih ngerem terus. Ya teman-teman deket juga gitu. Misalkan, lu bikin cerita apa sih? Gitu. Ya itu kita jadi komunikasi, lebih komunikatif. Kan sekarang udah banyak media, udah banyak kita bisa punya YouTube channel gitu untuk bisa apa yang dirasa dalam bentuk reminder ke orang-orang atau ke kita juga. Mungkin kedepannya Ipang ada rencana bikin konten yang lebih mengajak, yuk kita lebih jadi lebih baik lah apa gitu. Aku sih belum, kalau secara aku sendiri konsepnya belum ada. Tapi tim aku memang berapa kali, aku kan nunggu disuruh kadang-kadang mbak orangnya agak-agak begitu. Orangnya mauan ya. Iya, makanya begitu. Coba lihat dia gitu bikin yang ini deh, bikin konten yang gini. Terus gua ngapain? Enggak gini aja, gini, bikin aja kata dia. Iya. Ya, aku kadang-kadang suka kalau didiemin aja malah aku ya gitaran aja sendiri udah semau aku gitu. Ini sebenarnya cara halus minta diajak nih sebenarnya Ipang ya. Misalnya mintanya diajak untuk bikin acara gitu ya. Iya, mungkin aku kurang kreatif kali di situ kali. Iya, maksudnya emang pengen emang orangnya mauan sih ya. Tapi untuk ke depan dalam musik nih, tadi kan udah bikin musik yang jreng jadi ngobrol sama orang jadi pisang goreng jadi ngopi jadi gitu ya. Ada yang sekarang musik nih udah zamannya udah beda gitu. Ada nggak sih yang keluh kesah, balik lagi ke kegelisahan kegelisahan yang belum tersampaikan gitu? Ya aku terus explore di musik, mungkin project yang barunya nanti nggak tahu sih, ini baru konsep aja mau ngomongin kita bikin aransemen yang lebih rumit yuk gitu. Aransemen yang lebih rumit. Lebih rumit. Jadi artinya biasanya aku cuman mungkin sebatas gitar, drum, bass yang standar alat musik lah. Aku lagi ngobrol sama tim mau lebih kompleks lagi dengan alat tiup, dengan alat gesek, pokoknya lebih kaya, melibatkan lebih luas lagi, musiknya lebih lebar lagi. Tentu dengan konsekuensinya yang orang bisa iya bisa enggak. Tapi aku kaget bilang gitu ya. Iya. Ipang kok begini gitu ya. Cuman kan aku bilang kalau kita nggak coba terus mau ngapain gitu loh. Ini kan bentuk explore dari bermusik kita. Dan kemarin sama tim sudah diiyakan. Mungkin bulan depan kita mudah-mudahan insya Allah kita udah bisa melakukan masih tentang kegelisahan itu juga. Kalau ceritanya sih pasti seputar itu aja Mbak. Masih kegelisahan. Iya, yang penting nggak gibah udah gitu aja. Iya. Tapi buat Ipang sendiri dalam bermusik menyampaikan sesuatu hal yang baik, dakwah gitu ya. Setuju?
Setuju. Setuju ya. Kalau harus menyampaikan sesuatu yang baik pasti setuju lah. Malah berita baik itu jangan ditunda. Kalau berita buruk boleh tunda dulu, Mbak. Takutnya nggak siap yang nerima. Takutnya belum tentu benar juga beritanya, ditunda balik aja lagi dulu ya. gitu. Bener nggak ya? Mesti banyak patokan yang lain. Tapi kalau berita baik, begitu nyampe langsung sampein aja. Iya. Banyak cara untuk menyampaikan hal-hal yang baik. Dan aku punya media lagu juga banyak. judulnya tentang kabar baik. Nah, itu ya. Ya maksudnya aku juga senang menulis hal-hal seperti itu walaupun mungkin aku agak nge-switch lagi, Mbak. Jadi ngelihat mungkin ngambil angle yang lain, jangan gitu jangan kayaknya apa ya? Kayak standar banget gitu loh. Aku suka yang memang nggak mau gini ceritanya. Kadang-kadang jadi nggak menarik. Takutnya jadi nggak menarik. Ketika kita mengajak sesuatu dengan different angle itu mungkin bisa lebih menarik orang gitu loh. Ya, ngajak orang berpikir dikit lah gitu kan ya. Ini ada tantangannya, ada challenge-nya. Orang benar. lebih seru di situ sih. Siap. Oke, semoga karyanya Ipang yang masih dengan kegelisahannya itu gitu ya. Bisa kita dengar segera. Amin. Dan semoga job-job lainnya, job-job lain tadi sudah mengundang, ya lancar semuanya. Amin. Tinggal diajak aja Ipang mah. Iya, ayo berangkat kemana kita? Oke, dan juga kalau sahabat punya ide untuk narasumber yang lainnya, boleh silakan tulis di kolom. Semoga kita bisa mewujudkannya. Amin. Ya. Dan semoga juga obrolan kita bermanfaat ya sahabat. Jangan lupa share juga ke teman-teman, di like dan juga di subscribe ya. Semakin banyak yang nonton. Semoga bermanfaat dan terima kasih kepada Kementerian Agama yang sudah mendukung acara ini. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi dalam waktu yang segera mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liza Run pamit.